Halo pemirsa channel YouTube Adi Selalu di Hati, kembali bersama saya. Hari ini saya akan mengupas berita yang mungkin akan membuat kaget teman-teman. Nah, berita ini di-share dari seorang sahabat yang judulnya seperti ini: demi P3K, THR dan gaji ke-13 ASN digerobokan bakal dipotong. Nah, pertama ketika saya membaca berita ini, saya cek dulu medianya dari muriasnews.com, artinya originalitas, kemudian kredibilitas sebuah media itu perlu kita telusuri dulu. Ternyata ini ya media resmi, artinya berita ini juga akurasi kebenarannya mendekati 100%. Kemudian harus kita baca juga berita ini seperti apa. Ya, di sini disampaikan oleh Pak Sekda Kabupaten Grobogan, Pak Muh Sumarsono, dalam kegiatan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran. Ya, saat penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran di ruang Reptaluka Sekda, di mana dalam penyerahan DPA itu tentu dihadiri semua kepala dinas atau OPD, ya, organisasi perangkat daerah se-Kabupaten Grobogan. Di situ disampaikan oleh Pak Sekda bahwa hasil pemotongan tunjangan itu juga akan dipergunakan untuk anggaran penunjang pendidikan. Jadi intinya tunjangan atau gaji yang kita kenal dengan THR atau tunjangan hari raya dan gaji ke-13 ASN di tahun 2013 ini akan dipotong. Nah, di sini juga menyebutkan pemotongannya nanti di angka 50%. Lumayan juga ini di angka 5%, karena ini untuk menutup kekurangan honor atau gaji dari P3K. Bagaimana dalam menyikapi berita ini? Tentu saya cross check juga sama pihak-pihak terkait tentang kebenaran berita ini, karena di dalam berita ini juga belum dijelaskan secara rinci apakah semua ASN, kemudian apakah pemberlakuan pemotongannya sama, mungkin bisa persentase atau menyesuaikan golongan, itu juga belum dijelaskan. Tetapi berdasarkan hasil komunikasi saya tadi dengan pihak yang kompeten, tidak saya sebutkan, hal ini tentu berkaitan dengan regulasi. Ya, ini WA-nya seperti ini: semua Pemda, provinsi, kabupaten, kota kelabakan dengan adanya PMK 212. PMK ini adalah Peraturan Menteri Keuangan. Namun PMK itu mengembalikan roh Undang-Undang Dasar 45, terutama tentang pendidikan sebagai layanan dasar yang harus dipenuhi. Kemudian beliau juga menyampaikan berkaitan dengan data P3K untuk pendidikan, untuk guru. Data pendidikan atau guru, tenaga pendidikan untuk guru di tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Grobogan mengangkat 1.270, dan ini sudah proses, tinggal menunggu SK, karena kemarin kan sudah disampaikan bahwa pengangkatan P3K di tahun 2022 ini berdasarkan hasil passing grade yang sudah dilaksanakan ujiannya di tahun 2021, ya. Nah, 1.270 ini menjadi beban pemerintah daerah dalam pembayarannya, karena tidak masuk ke dana alokasi umum seperti gaji-gaji PNS, sehingga ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian yang mengejutkan bagi saya, ini berdasarkan data ini, di tahun 2023 nanti akan diangkat 3.829 tenaga pendidikan, ya, kalau di sini. Jadi
pemerintah daerah akan mengangkat 3.829 P3K guru. Sehingga apa yang disampaikan Pak Sekda tadi dalam rangka mematuhi peraturan Menteri Keuangan bahwa pembayaran ASN berstatus P3K itu dikembalikan kepada pemerintah daerah. Nah, inilah yang mungkin nanti akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kewajiban, yaitu fasilitas pendidikan terlayani, gurunya memenuhi, dan tentunya ditunjukkan dengan kesejahteraan guru P3K yang baru, yang saat ini honornya direncanakan menggunakan pemotongan gaji 13 dan 14 ASN di Kabupaten Grobogan. Apakah itu akan terus dilakukan, teman-teman? Maksudnya apakah itu akan terus seperti itu di tahun-tahun berikutnya, tahun 2024, 2025? Ini tentu kita juga tidak berharap seperti itu. Kita tahu bahwa isu-isu terkini bahwa tahun 2023 ini akan terjadi resesi dunia, tetapi juga semoga saja nanti Indonesia tidak, kemudian Grobogan juga baik-baik saja. Nah, mari kita tetap mendukung sebagai ASN ya, yang cinta tanah air, yang NKRI mati. Bagaimanapun kita harus mendukung kebijakan pemerintah, dan tentunya pemerintah juga di kemudian hari tetap akan berbenah. Ya, harapannya cuma di tahun ini saja, untuk tahun-tahun berikutnya sudah ada solusi yang lain, jadi tidak melakukan pemotongan gaji 13-14, tapi sudah ada formulasi yang terbaik yang bisa mengakomodir honor P3K formasi tahun 2023 yang 3.829 tadi. Mungkin itu yang informasi yang bisa kami bagikan. Tetap semangat, jangan sambat, tetap kita dukung apapun program pemerintah, tetap berpikir positif, tetap beraktivitas positif, karena itulah yang akan menyelamatkan kita, karena itulah yang akan membahagiakan kita. Nah, terima kasih atas mampir di channel Edi Selalu di Hati. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.